Selamat siang teman-teman, masih bersama dengan saya Pandey Saputanadea dengan NPM channel 19021. Saya Basandaya Podi D3 Akuntansi 2019. Kali ini saya akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap aset tetap di bab 6 ini ya. Selamat menonton teman-teman. Kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya, yaitu bab 6. Bab ini masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin, kita berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan penjualan persediaan dan penjualan jasa. Sekarang kita masuk materi transaksi yang berhubungan dengan aset tetap yang tetap dengan entitas induk dan anak. Apakah dalam bentuk transaksi hulu atau dalam bentuk transaksi hilir? Kemudian untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya transaksi hulu atau hilir, maka pembagian selanjutnya adalah aset tetapnya itu ada dua jenis, yaitu yang pertama yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan, dan yang kedua yaitu aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi nanti pengelompokannya kita bicara terlebih dahulu untuk transaksi hubungannya dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Misalnya tanah nanti dibagi lagi. Ada transaksi hulu, ada transaksi hilir juga. Kemudian ada aset yang mengalami penyusutan. Misalnya gedung, bangunan maupun mesin. Jadi hari ini kita akan membahas transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Saya akan menjelaskan seperti apa pencatatannya baik di perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Kemudian, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat dan harus kita ingat bahwa yang boleh muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi dalam kaitannya transaksi induk dan anak adalah transaksi yang terjadi pada pihak non-afiliasi. Kalau transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak tidak boleh adanya pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi yang boleh muncul itu ialah nilainya berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Ketika perusahaan sudah bergabung menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka itu akan terjadi transaksi baik itu hulu maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap ini, seperti yang sudah kita ketahui di dalam PSAK nomor 16, yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Bisa juga untuk menghasilkan barang. Kemudian kita lihat seperti apa dampak dari entitas induk pada jurnal eliminasi, yaitu 1. Bagi perusahaan induk menjual aset tetap kepada anak disebut disposal. Aset tetap, penghentian aset tetap. Nah, kita sudah mengetahui penghentian aset tetap itu bisa karena dijual, bisa karena dihentikan penggunaannya. Bisa juga aset tetap itu juga
ditukar. Maka bagi perusahaan kita, aset itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset terhadap aset yang bagi perusahaan induk menjual aset tetap ke anak disebut disposal aset tetap atau disebut dengan penghentian aset tetap. Nah, kita sudah mengetahui penghentian aset tetap itu bisa karena itu dijual, bisa juga dikarenakan dihentikan oleh penggunanya dan atau ditukar. Maka bagi perusahaan kita, aset itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut juga memperoleh aset tetap. Kemudian, dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak maupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang kita memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan ataupun kerugian dari penjualan aset tetap, ini beda dengan persediaan. Kalau persediaan, keuntungan dari penjualan itu tinggal kita kurangkan antara harga perolehan atau dibagi harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga jual yang ada pada saat kita memperoleh barang dagangan tersebut. Tapi kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungannya atau kerugian dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai bukunya. Nilai buku ini dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu bisa dihitung dari semua akumulasi beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Penjualan aset tetap caranya membandingkan selisih antara harga jual aset tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal jual. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut ditunggak penjualannya, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Tapi kalau sebaliknya, lebih tinggi nilai buku daripada aset tetap, kita pada saat kita menjual dengan harga jualnya, maka kita akan mengalami atau mengakuinya mengakui bahwa itu sebagai kerugian. Nanti, perusahaan induk itu akan mencatat untuk transaksi yang berhubungan dengan kerugian ini. Keuntungan atau kerugian ini bisa dianggap belum terrealisasi. Lalu, timbul pertanyaan, kalau dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap,